aman, tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 selalu aman, tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wanted any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you, forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba
merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan bahwa hati kami tenang dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah sumber kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku tenang dan aman.
sesatkan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama serukan Aku akan, aku bertahan, Kau harapan yang kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di Reform Exodus Community Kutisari maupun di rumah masing-masing dimanapun Anda berada. Marilah kita mengucap syukur karena memiliki kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri, marilah kita siapkan hati kita di dalam doa teduh pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal yang menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness. You have removed our sins, they are many. His mercy is more. Sama-sama katakan. What love could remember the wrongs we have done. Omniscience, all knowing, He counts not their song. Thrown into the sea without bottom or shore. Our sins, they are many. His mercy. What patience would wait as we constantly look. What
Yes. Hallelujah. He welcomes the weak and the violence that our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness. Amen. You every morning. Hallelujah. Sins, they are many. His mercy is more. Datang ke hadirat-Nya. What riches of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. We still need a debt we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Mari apapun kondisimu pada pagi hari ini, kau yang ada di tempat ini maupun kau yang ada di rumah, dimanapun kita berada, mari dengarkan undangan Tuhan. Apapun kondisimu, baik engkau yang ada dalam kondisi yang hancur, mungkin kau ada dalam kondisi yang tidak beruntung pada pagi hari ini, atau engkau yang ada dalam kondisi yang bersuka cita, ada hal yang baik yang kau rasakan. Mari datang ke hadirat Tuhan. Saya berikan waktu setiap kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dosa kita besar, tapi kasih-Nya, anugerah-Nya lebih besar dari dosa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kami. Ampuni setiap kami. Setiap hal yang buruk yang kita lakukan, ataupun hal yang baik yang gagal kita lakukan, mari akui semuanya di hadapan Tuhan. Yes. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita sebab Allah menebus kami. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melebihi kegelapan kehidupan kami. Yes. Anugerah-Mu besar. Haleluya. Kau yang meresponi tentang hal ini, mari katakan bersama. Praise the Lord. His mercy is more. Terima kasih. Stronger than darkness, through every pore, our sins they are many. His mercy is more. Praise the Lord. Stronger than darkness, yes, through every pore, our
are many, His mercy is more. Amin, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk Injil yang kami dengarkan sepanjang waktu. Ada kesempatan kami bisa mendengarkan Injil. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan ketakutan terbesar kami. Kebangkitan-Mu menyelesaikan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami siap Tuhan bersuka cita di hadapan-Mu untuk merayakan dan merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami melakukan segenap doa ini. Haleluya. Amin. Dengarkanlah berita anugerah, saudara-saudaraku. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Yes. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita. Iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, mungkin kita bisa berikan salam kiri kanan, mungkin tetap dalam kondisi physical distancing Bapak Ibu. Baik yang ada di rumah juga, kita juga berikan salam. Kita bersuka cita sebab Allah kita sudah menebus hidup kita. Yes. Mungkin kita bisa bertepuk tangan, saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama. Yang teguh, haleluya, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, selamat yang bangkit dan hidup, bersama-sama, haleluya, haleluya. Apa saudara? Kuasa bersorak. Yes. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak.
Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkau Yesus. Engkau Yesus batu penjuru iman kami Tuhan. Darimulah keselamatanku, dan menang kalahkan maut. Bersukacita saudaraku, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari sama-sama. Haleluya, haleluya. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, bersyukur. Haleluya. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami bersyukur Tuhan, Allah yang agung. Sama-sama saudaraku. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan. Amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak. Come on, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Come on, bersorak, bersyukur. Yes, Yesus Kaulah Tuhan, apa? Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, pertahanan. Dia Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Kita siapkan setiap hati kita. Kalau dia sudah bangkit dan hidup, dia adalah pribadi yang agung buat setiap kita. Biarkan firman Tuhan menjadi bagian dari hidup kita. Dan selidiki hati kami. Kaulah Tuhanku dan Rajaku, Kau terang damba jiwaku. Tiada yang sepertimu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Oh Tuhan, selidiki
kepadamu. Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang aku. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembahkan dan memberi hati sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, inilah jagalah hatiku, apakah ku masih setia kepadamu. Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang jagalah hatiku, apakah ku masih setia kepadamu. Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu. Dan semuanya kalau bisa bangkit berdiri, katakan bersama-sama. Oh Tuhan, lidikilah, jagalah hatiku, apakah ku masih setia kepadamu. Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang aku. Amin. Mengasihimu pribadi yang aku. Bapa di surga, di saat ini, di waktu ini, kami semua datang, baik yang ada di gedung gereja, maupun setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing, datang ke hadapan-Mu, bersimpu di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, Kau sendiri boleh menyelidiki kembali hati setiap kami. Melalui firman yang akan kami baca dan penguraian yang kami dengarkan. Bongkarlah ya Tuhan apa yang ada di dalam diri setiap kami. Nyatakan apa yang salah, tegurlah. Dan kemudian bangunkan kami, topang hidup kami. Di dalam anugerah-Mu, supaya semakin hari kami semakin menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau. Menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, ini kerinduan setiap kami. Berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan. Menjadi alat di tangan-Mu, menyatakan segala kebenaran. Dengar doa kami Tuhan, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, secara khusus yang ada di gedung gereja ini. Shalom bagi setiap kita, sungguh bersyukur punya kesempatan hari ini bisa melayani kembali di tempat ini. Berjumpa dengan sebagian rekan-rekan yang tentu saja saya harapkan dalam waktu-waktu ke depan kita bisa berjumpa dengan lebih banyak lagi rekan-rekan yang lain karena situasi yang sudah semakin lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekanku sekalian, saya mengajak setiap kita hari ini merenungkan satu tema, yaitu bersabar pada yang bersalah. Yang perenungan nats firman Tuhan akan didasarkan dari Amsal 19. Amsal 19 ayatnya yang ke
11 dan yang ke-12. Oke, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Amsal 19 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Saya mengundang setiap kita, baik yang ada di gedung gereja ini, boleh membuka Alkitab kita. Meskipun pihak gereja ini sangat baik sekali karena menampilkan ayatnya di layar LCD, tetapi mari kita membiasakan membuka Alkitab kita. Baik Alkitab cetak ataupun Alkitab elektronik. Dan saya akan membacakan bagi setiap kita demikian bunyi firman Tuhan. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu yang di rumah dan rekan-rekan yang ada di studio, bukan di studio ya, di gedung gereja ini, yang pakai handphone ataupun yang pakai Alkitab ya, kan bawa handphone, silakan handphonenya dikeluarkan. Tenang, tidak akan saya minta, ya, dan ini bukan ibadah siswa yang biasanya handphone pada disitain, begitu ya, bukan. Tetapi saya mengajak kita melakukan satu hal sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yaitu apa? Ketika kita berbicara tentang bersabar pada yang bersalah, saya percaya tema ini adalah tema yang sangat kita banget, sangat kita banget. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya ada orang-orang yang bersalah kepada kita, bahkan juga sebaliknya, kita juga bisa bersalah kepada orang lain. Nah, maka saya ingin mengajak kita untuk menuliskan di notes di gadget kita, kira-kira siapa sih orang yang sekarang ini ketika dengar temanya bersabarlah, lalu tiba-tiba muncul wajah orang ini dan kita berkata, Tuhan, yang ini sulit Tuhan, gitu ya. Yang ini gak gampang gitu ya. Nah, kalau sudah muncul gambaran wajahnya, tenang saya tidak minta kita melukiskan. Tuliskan saja namanya. Oke, tuliskan namanya. Dan juga tuliskan apa sih hal yang paling sulit bagi kita untuk bersabar kepada orang tersebut. Yang di gereja, tenang ada jarak satu dengan yang lain. Jadi kalau itu bicara tentang pasanganmu, saya berani dan percaya. Tidak ada yang tahu selain engkau dan Tuhan. Oke? Yang di rumah, kalau engkau sekarang ada dengan orang di sebelahmu dan orang itulah yang namanya mau engkau tulis, saya memberikan sebuah strategi. Tuliskan inisial, oke? Atau kalau bukan inisial, tanda panah saja. Orangnya di sebelah mana? Kanan, kiri, atau belakang, atau di mana? Atau boleh pakai emoticon yang paling menggambarkan orang tersebut. Tapi tolong tidak perlu difoto orangnya. Terus kemudian kita berkata, ini Tuhan orangnya gitu ya. Kasih aja inisial dan tuliskan alasannya. Oke, saya berikan waktu sejenak karena saya juga akan kembali menuliskan nama orang yang juga kepadanya saya sulit bersabar. Oke? Oke, saya sudah selesai. Kenapa kok saya cepat? Ya karena kan ini khotbah saya, jadi saya sudah mempersiapkan ya. Tapi belum nulis di rumah, sengaja saya mau tulis sama dengan teman-teman ya. Kalau muncul beberapa, tulis aja satu atau dua yang paling tiba-tiba langsung pop up muncul. Kalau jumlahnya 100 setelah ini tolong konseling dengan hamba Tuhan setempat ya. Kok banyak banget gitu loh ya. Oke, sebagian masih itu semoga waktu gini itu nulis ya, bukan chat ya, lagi di gereja gitu ya. Oke, nah saya mau menduga-duga kira-kira siapa yang rekan-rekan, Bapak Ibu dan teman-teman tuliskan. Tentu saya tidak akan tahu namanya, tapi dugaan saya orang itu adalah anggota, kerabat, keluarga, atau orang yang dekat dengan kita, orang yang secara intensif berrelasi dengan kita.
Kalau benar, kenapa saya bisa tahu? Karena untuk bersabar, berarti orang itu harus cukup dekat. Karena kalau orang itu bersalah dan dia adalah orang yang jauh banget, saya kok percaya kita ini tidak perlu kesulitan untuk bersabar. Tetapi kalau orang itu dekat dengan kita, dan apalagi kesalahannya itu sering kali dilakukan. Hari ini dilakukan, besok dilakukan, dan seterusnya dilakukan. Maka saya percaya sabar itu tidak mudah. Bukan cuma sekedar masalah dekat, intens berelasi, tapi bisa jadi orang tersebut juga adalah orang yang sulit dihindari. Bisa jadi bukan keluarga sih, bisa jadi bukan kerabat, tetapi bos di perusahaan yang menjengkelkan kita, yang kata-katanya itu melukai hati. Dan kita sulit untuk menghindari, karena apa? Itu bos kita. Mau tidak mau kita harus berhadapan dengan dia. Sehingga mungkin kita sulit sabar terhadap orang-orang semacam ini. Bahkan saya tidak tahu, tetapi semoga tidak ada. Yaitu kalau ada di antara kita, satu dengan yang lain, yang kemudian merasa bahwa saya sebenarnya sulit sabar kepada rekan segereja saya. Karena orang tersebut begini dan begitu. Maka rekan-rekanku, saya sengaja meminta untuk menuliskan, karena apa? Sepanjang khotbah ini, nanti tolong, setiap kali ada perenungan aplikasi, tolong ingat-ingat nama orang ini. Kalau bisa membayangkan wajahnya. Tapi tidak perlu di call a friend ya. Tidak perlu ditelepon dan berkata, hey gue lagi mikirin kamu. Gak usah ya, bayangkan saja dan renungkan firman Tuhan sambil mencoba mengarahkan aplikasi kita untuk orang tersebut. Ada dua hal yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama yaitu berbicara kenapa sih harus bersabar. Bukankah kita yakin bersabar itu sulit? Lalu kenapa kita diminta untuk bersabar? Dan yang kedua adalah bagaimana saya harus bersabar. Nah, dua hal inilah yang saya ajak kita renungkan berdasarkan nats firman Tuhan tadi. Mari kita mulai yang pertama. Mengapa ya harus bersabar? Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kesabaran itu dituntut, diminta oleh setiap kita, oleh Tuhan. Karena bersabar itu bukan demi kita. Bersabar itu bukan orientasinya ke dalam. Sama seperti orang berkata yang waras ngalah. Demi kewarasan, ngalah aja lah bro, ngalah aja lah sis. Supaya apa? Kitanya aman. Banyak orang yang juga mengatakan, sudahlah jangan cari masalah, diam saja. Karena apa? Biar kamu tidak perlu bermasalah dengan orang lain. Kalau dia menyakiti ya sudah kamu diam, sabar saja. Supaya apa? Kamunya aman. Nah ini konsep yang salah. Bersabar bukan berbicara demi kita. Tetapi berbicara itu adalah panggilan Kristiani. Supaya apa? Kita menjadi berkat buat yang lain. Sekali lagi ya, bersabar bukan demi kepentingan diri. Tetapi bersabar adalah sebuah praktek kerohanian. Di mana kita itu bisa berdampak bagi sesama kita. Maka saya tuliskan demikian. Orang yang sabar bukan berarti mendiamkan dan membiarkan. Tetapi berani menegur kesalahan dan menolong pertumbuhan. Mungkin konsep ini konsep yang tidak umum. Kenapa konsep yang tidak umum? Karena selama ini kita sangat dipengaruhi dengan konsep-konsep kesabaran populer. Nah, apa saja sih konsep kesabaran populer? Nah, saya mempersilakan supaya tayangan video ini bisa diputarkan. Dasar kamu tidak becus. Sabar bro, sabar ya. Yang sabar ya, sabar. Dasar kamu tidak becus. Sabar ya. Ya nasib kita lah jadi orang bawahan kayak begini. Ya sabar ya. Dasar kamu tidak becus. Permisi sebentar.
Dasar kamu bos. A few moments later. Wah, masih bisa senyum-senyum juga ya. Ya, namanya orang harus sabar. Ya, sabar aja lah. Bukankah ini gambaran populer? Sabar itu diam. Sabar itu nerimo. Walaupun hati tidak suka, tapi sudahlah, apa daya kita. Atau yang terakhir. Nah ini kalau yang terakhir ini versinya kalau kerja onsite. Gitu ya. Ya jelaslah bisa ditampar. Kan belum ada tamparan virtual gitu kan ya. Tapi kalau kita misalnya dilukai oleh bos, oleh rekan kerja, mungkin sekarang caranya supaya kita itu bisa sabar, maki-maki di belakangnya itu adalah melalui media sosial. Kita meminta dukungan netizen plus 62. Supaya apa? Supaya kemudian mereka menjadi penghiburan bagi kita. Kita framing ceritanya yang mendukung kita sampai kemudian membuat orang lain berkata, iya tuh dasar tuh memang orang itu begini begitu dan lain sebagainya. Rekan-rekanku, konsep sabar seperti inilah yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Alkitab. Alkitab bukan mengajarkan sabar itu diam, nerimo, atau justru membicarakan di belakang. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, ayat 11b dari kitab Amsal 19 ini berkata demikian. Orang itu, yang dimaksudkan orang itu adalah orang yang panjang sabar itu. Dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dan kalau kita memperhatikan kata memaafkan, saya tuliskan bahasa aslinya, dalam teks aslinya, untuk pembacaan pronunciation-nya, saya meminta gembala sidang setempat untuk membacanya gitu ya, bagi setiap kita gitu ya. Tetapi pengertiannya adalah begini, pengertian harafiahnya, yaitu melewati, pengertian harafiahnya. Kata ini, oke, memaafkan ini, melewati. Atau beberapa orang itu bisa menerjemahkan adalah ya tidak mempedulikan. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini bukan artinya itu melewati, bukan artinya itu tidak memperhitungkan atau mengabaikan. Tapi justru pengertiannya itu adalah tidak memperhitungkan lagi. Bukan cuma sekedar tidak mengabaikan maksudnya. Tetapi tidak memperhitungkan. Ibaratnya seperti apa sih? Ibaratnya bagian ini adalah seperti ilustrasi yang Tuhan Yesus itu sampaikan. Ketika Simon Petrus bertanya kepada dia, Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Dan kita tahu Tuhan Yesus dengan begitu luar biasa menceritakan sebuah ilustrasi. Yaitu apa? Hamba yang berhutang kepada sang tuan dan kemudian tuan itu membebaskan. Dan kalau kita tahu ceritanya, bagaimana sang tuan membebaskan? Ceritanya bukan kemudian sang tuan ngobrol dengan bendaharanya dan berkata, ada yang utang enggak? Ada. Ini hamba ini. Berapa banyak utangnya? Wah, dibayar seumur hidup juga enggak sanggup dia. Mungkin 2 kali umur hidup kalau dia reinkarnasi, mungkin baru bisa. Kalau reinkarnasi ada, mungkin baru bisa lunas. Tapi yang pasti gak mungkin lunas dah. Si raja bukan berkata begini, udahlah biarin aja, abaikan. Gak begitu loh ceritanya. Yang dilakukan apa? Sang raja menuntut perhitungan. Si hamba itu dipanggil, dan kemudian si hamba itu datang bersujud dan berkata, oh Tuhan Raja, tolonglah beri aku kesempatan. Aku pasti akan melunasinya. Dan kalau saya jadi si raja, saya akan seperti video tadi. Apa? Melunasinya? Nggak mungkin. Dan kita memperhatikan firman Tuhan kemudian berkata, raja tersebut kemudian berkata kepada hamba ini, oke, aku melunaskan. Aku menyelesaikannya tanpa perlu kamu bayar 1 peser pun. Nah itulah yang dimaksudkan tidak memperhitungkan. Si raja bukannya mengabaikan. Kalau tadi dia tidak memanggil, berarti dia mengabaikan. Si raja tetap memanggil.
Ibaratnya dia tetap memberikan teguran, kamu salah. Apa yang harus kamu lakukan? Dan ketika si hamba berkata, aku tidak sanggup membayarnya. Raja tersebut kemudian berkata, aku menyelesaikannya. Itulah memaafkan pelanggaran di dalam bagian ini. Sehingga tidak heran kalau saya simpulkan demikian. Tanpa teguran, yang ada itu hanya pengabaian, bukan pengampunan. Ketika kita tidak menegur orang yang bersalah, jangan pernah berpikir kita sudah sabar. Itu bukan sabar, itu mengabaikan. Kesabaran itu berarti ada unsur memaafkan. Dan untuk memaafkan, kita harus menyatakan kesalahan tersebut. Maka yuk kita ingat kembali nama yang tadi kita tulis. Kita mengabaikan. Ya sudahlah, kalau dia menyakiti, saya terima saja. Saya telan dalam hati saya elus dada, paling aku pulang aku akan menangis di kamarku sendirian. Tapi ya sudahlah, itu bukan sabar. Itu mengabaikan. Maka kalau hari ini ada orang-orang yang kepadanya kita sulit karena dia bersalah kepada kita. Sudahkah kita menyatakan apa sih kesalahannya? Apa kekeliruannya? Apa dosanya dia? Tanpa teguran, yang ada cuma pengabaian, bukan pengampunan. Dan kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran, pasalnya yang ke-34 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Keluaran 34 ayat 6 sampai 7 saya akan bacakan bagi setiap kita. Kenapa ayatnya hilang ya di tempat saya ya? Mohon bersabar. Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar. Kata inilah yang juga digunakan di dalam Amsal tadi. Berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasihnya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Perhatikan frasa ini. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kalau kita perhatikan dan kita coba mengerti ayat ini, bukankah kita bisa berkata, kok kelihatannya ada kontradiksi ya? Kenapa dikatakan panjang sabar? Yang seolah-olah kalau dalam bayangan kita sabar itu artinya kita diam saja membiarkan. Harusnya, ya tidak mungkin Allah menuntut pembalasan. Harusnya bukan kemudian dikatakan aku akan menuntut sampai generasi ketiga, generasi keempat. Harusnya, ya aku akan membiarkan sampai generasi ketiga, bahkan generasi keempat. Tetapi kenapa firman Tuhan mengatakan dia yang panjang sabar? Tetapi dia juga menuntut keadilan. Karena sekali lagi kesabaran di dalam pengertian Alkitab bukan membiarkan. Kesabaran itu berarti ada unsur menunjukkan kesalahan, menegur kesalahan. Bahkan dikatakan firman Tuhan menuliskan apa? Allah tidak membiarkan dosa. Dan digambarkan dengan begitu luar biasa sampai apa? Bahkan sampai keturunan ketiga, sampai keturunan keempat. Seolah-olah mau menggambarkan apa? Tidak akan aku biarkan. Kalau engkau manusia punya cara untuk lari mengejar, untuk kemudian kamu berlari dari kejaran. Seolah-olah kamu bebas. Firman Tuhan mau berkata, tidak ada orang berdosa yang dapat bebas dari hukuman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita. Tidak ada dosa yang takkan dihukum. Ini bagian pertama. Tidak ada dosa yang takkan dihukum. Yang artinya apa? Tuhan tidak akan membiarkan satu bagian lemah pun untuk kemudian ditolerir, dikompromikan. Dia akan menegur, dia akan menghukum dan menyatakan kesalahannya.
Bukankah kita bisa mengingat kisah di dalam catatan Kisah Para Rasul, pasal yang ke-5. Dua tokoh suami istri, Ananias dan Safira. Mungkin bagi kita kisah itu adalah kisah dosa yang paling remeh. Kenapa? Bukankah kita sendiri juga sering melakukannya? Yaitu apa? Salah satunya yang disebutkan adalah berdusta. Betul kan? Siapa di antara kita yang tidak berdusta? Boleh angkat tangan. Kalau ada yang di gereja ya, kalau di rumah ada yang angkat tangan saya nggak kelihatan ya. Kalau di gereja ada yang angkat tangan, saya langsung akan ganti tema kita hari ini. Jangan berdusta. Ya. Karena berarti itu adalah dusta pertama kita atau dusta kesekian kita. Siap kita pasti berdusta dan kita berpikir ya selama ini dusta bohong-bohong kecil ya nggak apa-apa lah. Bahkan bukankah konsep kita mengenal ada yang disebut bohong putih. Bohong putih ya, bukan bawang putih. Beda antara bohong putih dengan bawang putih. Bohong putih, berbohong untuk kebaikan. Kita mungkin berpikir ini dosa yang paling remeh. Bahkan kalau kita baca lagi, bukankah kisah Ananias dan Safira? Kisah yang sebenarnya menguntungkan pihak gereja. Kenapa? Tetap beri persembahan. Ini kalau gereja masa kini, akan mungkin para hamba Tuhan berdilema. Dia berikan persembahan, tapi punya kesalahan. Kalau kita tegur, jangan-jangan persembahannya minta di-refund. Kita bingung bagaimana. Ini menguntungkan. Sehingga di dalam kondisi begini banyak orang muda yang berkata, ya sudahlah, bohong-bohong dikit. Siapa sih di antara kita yang suci? Gak ada bukan? Tetapi bukankah kisah Ananias Safira mengatakan apa? Tuhan menghukum mati. Dan Petrus tahu gak sih bahwa Ananias Safira itu berdusta? Jawabannya enggak. Karena Petrus sendiri mengatakan dengan tegas, bukan dia yang mengetahui. Roh Kudus. Sehingga dengan kata lain, meskipun Ananias dan Safira menyembunyikan dusta, tidak satu orang pun tahu. Tuhan yang juga tidak terlihat, itu tahu. Dan dia tetap menunjukkan kesalahan dan menghukum akan hal tersebut. Sehingga tidak ada dosa yang tidak dihukum. Tetapi ada kelanjutannya. Tidak ada dosa yang juga tidak dapat diampuni. Jangan mempertentangkan hal ini dengan kemudian berkata, ada Pak, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Kita tentu tahu bersama, maksud dari dosa menghujat Roh Kudus, yaitu menolak akan karya keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan. Dan yang kemudian dinyatakan melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga ketika kita menolak hal tersebut, jelas tidak ada keselamatan yang bisa diberikan. Tetapi tidak ada dosa satu hal pun yang kemudian Tuhan tidak sanggup bereskan. Dan bukankah itu yang sudah dia kerjakan. Dan dia lakukan sepanjang sejarah Israel. Kalau kita memperhatikan dari perjanjian lama, bukankah itu umat berdosa. Apa sih yang terjadi ketika umat berdosa? Tuhan bukan kemudian berkata, biarinlah Israel milik kepunyaanku, enggak apa-apa. Enggak. Tuhan menegur, Tuhan menyatakan kesalahan. Bahkan Tuhan tidak segan-segan membuang umatnya. Tuhan tidak segan-segan mengutus umatnya masuk ke dalam penjajahan. Tuhan menegur setiap dosa. Tapi Tuhan yang menegur dosa, Tuhan yang menyingkapkan dosa. Bukan Tuhan yang kemudian membiarkan umatnya hancur. Tetapi Tuhan yang kemudian berbelas kasih. Menyatakan penebusan, menyatakan pemulihan, menyatakan pengampunan. Umat yang dibuang, umat yang dilepaskan. Kalau kita mau membaca Hakim-Hakim contohnya, bukankah kisah itu terus berulang dari bagian awal sampai bagian akhir. Bahkan bukan cuma umat, ketika ada hamba Tuhan yang juga berdosa, Tuhan tidak diam dan berkata dia hambaku, kalau enggak dia siapa lagi yang akan bisa kuutus. Tuhan menegur dosa. Tetapi Tuhan juga memulihkan, menopang, mengasihi. Dan bukankah di dalam Yesus Kristus dia menegur dosa. Mungkin ada orang bertanya, kapan Yesus menegur dosa? Karena kalau kita baca di dalam perjanjian baru kok kesannya Yesus berjumpa dengan orang dosa. Yesus selalu berkata, dosamu ku ampuni. Paling-paling cuma berkata, jangan berbuat dosa lagi.
Bahkan kepada wanita yang kedapatan berbuat zina pun Yesus juga berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Kapan Yesus menegur dosa? Jawabannya adalah yang pertama, dia menegur dosa dengan cara dia datang ke dalam dunia ini. Yesus datang, itu artinya dia mau menyatakan apa yang salah, apa yang berdosa. Kalau Yesus mau biarkan, harusnya Yesus bisa tenang-tenang di surga. Ngopi cantik dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Tanpa perlu datang ke dalam dunia. Tetapi ketika Yesus bahkan datang ke dalam dunia, sang terang itu masuk ke dalam dunia yang gelap. Itu artinya apa? Dia tidak mau gelap itu ada. Dia datang untuk membereskan akan dosa tersebut. Dan bahkan Yesus kemudian menyatakan dosa melalui karya kayu salib. Dengan cara dia membiarkan diri disalib. Dia mau memberitahu satu hal. Ini upah dosa. Dia tidak membiarkan dosa. Dia menegur. Dia menunjukkan betapa ngerinya. Sehingga dia harus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betapa ngerinya dosa tersebut. Tuhan singkapkan. Bahkan Tuhan membiarkan dirinya dihukum. Karena memang semua dosa harus dihukum. Tapi bukan dosanya. Dia dihukum karena mengasihi kita. Menggantikan setiap kita. Maka benarlah, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Dia menegur, tapi dia menyatakan pengampunan. Dia menegur, tapi dia menyatakan kasihnya. Maka Bapak Ibu dan rekan-rekanku sekalian, kesabaran itu bukan berbicara sekadar menegur dosa. Tetapi ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, yaitu orang yang sabar adalah orang yang memberikan kesempatan untuk orang yang bersalah itu bertumbuh. Itu orang sabar. Sekarang ingat ya, nama yang dituliskan tadi. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan kesempatan bagi mereka bertumbuh? Ketika kita itu berkata kepada mereka, mulai sejak hari ini, aku tidak lagi mau percaya kepada engkau. Sebenarnya kita sudah menutup kesempatan itu. Ketika kita sudah tidak lagi mau percaya, tidak lagi mau berrelasi, sebenarnya kita sedang tidak memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk berubah. Dan yang kedua, kesabaran itu juga berarti mengupayakan yang terbaik, menolong orang itu bertumbuh. Apa sih yang kita kerjakan ketika orang itu menyakiti hati kita? Ketika dia lemah, kelemahannya ditunjukkan dengan cara apa? Berulang kali salah, berulang kali salah, berulang kali salah. Sehingga ketika kita tahu ada orang yang setiap kali berulang kali salah, kita harus tahu bahwa mungkin kemungkinannya sangat besar. Dia memang lemah, dia memang terbatas, dia nggak sanggup. Maka dia mengulangi kembali, dia mengulangi lagi. Meskipun dia sudah janji, aku coba ya. Tapi dengan dia gagal, itu menunjukkan dia nggak sanggup. Maka seorang yang sabar adalah seorang yang mau mengupayakan yang terbaik. Menolong rekan ini untuk bisa bertumbuh. Dan kemudian bersabar menemani dia di dalam proses pertumbuhan tersebut. Pertanyaannya, sudahkah kita kerjakan itu kepada rekan-rekan? Orang yang kita tuliskan namanya. Kalau belum, meskipun kita diam, meskipun kita tidak berkata apa-apa, bahkan meskipun kita tidak posting di sosial media, ingat itu bukan bersabar. Orang yang bersabar, orang yang menegur dosa, orang yang menyingkapkan kesalahan, orang yang memberikan kesempatan, dan orang yang menemani, membantu di dalam proses pertumbuhan. Inilah alasan kenapa Tuhan meminta kita bersabar. Karena sekali lagi goalnya bukan bagi kita. Tetapi kita yang sudah menerima kasih Allah yang begitu besar. Kita dipanggil
berdampak buat hidup sesama kita. Maka pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana caranya supaya kita bersabar. Bagaimana ya caranya sabar? Apalagi kalau orang ini adalah sering kali melakukan kesalahan. Kalau cuma 1-2 kali mungkin kita bisa berkata oke dah. Tetapi bagaimana kalau dia berkali-kali? Nah rekan-rekanku, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, khususnya kembali di ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Akal budi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih maksudnya akal budi? Yang pasti ini bukan maksudnya akalnya si Budi. Dan tidak ada hubungannya dengan si Budi. Meskipun dia sangat populer di zaman saya dulu masih bersekolah. Ini Ibu Budi. Ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan akal budi? Maka rekan-rekanku, kalau kita betul-betul mau memperhatikan konteks secara besar. Bagaimana sih orang yang berakal budi? Jawaban saya satu. Mari kita perhatikan seluruh kitab Amsal. Karena ketika kita mempelajari kitab Amsal, disitulah kitab ini mengajar kita tentang hikmat yang menolong kita bisa memiliki akal budi. Maka mari kita mulai dalam Amsal pasal yang pertama. Kita akan kupas Amsal pasal pertama, dari ayat pertama sampai Amsal pasal 31 ayat yang terakhir. Ya. Tentu saja tidak ya. Tentu saja tidak. Karena yang tidak bisa bukan Bapak Ibu, saya nggak kuat ya untuk menguraikan sepanjang itu. Kalau gitu akal budi ini apa? Selain berbicara tentang seluruh kitab Amsal yang menolong kita berakal budi. Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Yaitu ayat yang ke-12. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda. Tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Apa sih maksud firman Tuhan ini? Kemarahan raja, seorang raja ketika marah, digambarkan seperti raungan singa muda. Yang artinya apa? Singa muda adalah singa yang masih kuat. Singa yang begitu kemudian mencari mangsanya dengan semangat. Dan dia tidak akan melepaskan mangsanya dengan mudah. Rekan-rekanku, saya pernah menyaksikan sebuah tayangan tentang dunia binatang. Yang menarik, saya pernah melihat singa ketika sedang memburu mangsanya. Dan ini singa muda, digambarkan memburu mangsanya. Dan pada waktu singa ini menghadapi bison. Kita tahu bison juga bukan binatang yang lemah, bukan binatang yang kecil, binatang juga yang besar. Sama-sama kelihatannya secara tubuh, sama-sama perbandingannya besarnya. Tetapi ketika singa ini kemudian menerkam, menangkap, menggigit, mencakar tubuh si bison tersebut. Singa ini tidak mudah melepaskan. Dan si bison juga bukanlah bison yang kemudian pasrah. Dan berkata seperti kata Alkitab. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Maka si bison berkata, ini tubuhku, ku persembahkan bagimu. Ingatlah setiap kali engkau memakannya bagi aku. Itu perjamuan kudus, bukan bison. Si bison ini berusaha sekuat tenaga untuk lepas dari cangkraman dari singa muda ini. Tetapi ketika dilawan demikian rupa, singa ini gak menyerah. Dia bukan seperti kebanyakan anak muda yang begitu menghadapi pergumulan, kesulitan, pasrah dan nyerah. Dia adalah seperti kira-kira gambaran. Saya pernah berjumpa dengan satu orang mahasiswa, datang ke tempat saya konseling. Saya jatuh cinta kepada wanita ini. Dan beberapa hari sebelumnya si wanitanya konseling sama saya. Ada cowok deketin saya. Tapi saya tidak suka. Waduh. Saya tahu kedua belah pihak itu sulit Bapak Ibu ya. Ketika si cowok cerita saya jatuh cinta kepada ini. Saya mau membocorkan juga gak etis kan ya. Mau bilang sudahlah, pasrahlah, dia sudah gak mau sama kamu. Alasannya kuat kok. Saya gak bisa membocorkan itu. Maka saya cuma memberikan hin-hin. Saya berikan jikalau. Padahal itu sebenarnya gitu ya. Jikalau cewek itu begini. Bagaimana? Wah, dia memberikan berbagai macam argumen. Setahu saya dia belum pernah ikut kursus apologetika Indonesia. Tapi dia sudah menerapkan terlebih dahulu cara berapologetika. Kuat sekali argumennya, saya akan mencoba begini dan begitu. Sampai saya berkata pada akhirnya, oke, saya hargai semangatmu. Luar biasa.
dia terus berjuang, patah semangat. Dan saya belum tahu kabar terakhir. Nanti kapan-kapan saya tanya ya. Apakah dia seperti raungan singa muda ini, yang tidak mudah untuk melepaskan mangsanya. Tapi perhatikan, apa sih maksudnya gambaran raungan singa muda ini? Maksudnya adalah begini, kalau raja itu sudah marah, sebenarnya keputusannya satu, mati. Nggak ada cara melepaskan. Bukankah ketika Daud di tengah-tengah dia ditegur oleh Nathan, Nathan menegur dengan sebuah perumpamaan. Daud berkata apa? Orang itu harus mati. Bahkan setelah berkata orang itu harus mati, nggak cukup. Dia berkata apa? Hutangnya harus tetap dibayarkan 4 kali lipat. Nggak bisa dilepaskan. Dan bukankah kalau kita membaca di dalam perjanjian lama juga ketika ada raja, si Esther mau disuruh menghadap pada raja. Esther berkata, raja kalau tidak berkenan, ini masalahnya bukan masalah pisah ranjang. Bukan masalah kemudian pindah istana. Masalahnya mati. Itu loh, raja kalau murka, itu mati. Tetapi nggak berhenti sampai di sini. Ada kelanjutannya. Kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Artinya apa sih? Ada sebuah kesegaran, ada sebuah pengharapan. Di tengah teriknya cuaca, ketika si rumput itu kalau kita bayangkan dia bisa berbicara, maka rumput berkata panas, menderita. Tetapi satu hal yang kemudian menguatkan dia, yaitu apa? Ketika ada embun pagi yang menetes, memberikan kesegaran. Seolah-olah rumput itu akan berkata seperti Daud, God is my shepherd, I shall no want. Ini aja yang aku butuhkan, cukup. Kesegaran ini untuk aku kuat menghadapi teriknya siang lagi. Bukan cuma kuat menghadapi teriknya siang, tapi dia punya pengharapan. Artinya apa? Punya pengharapan. Esok pagi embun turun. Esok pagi embun akan tetap turun. Bagaimana caranya untuk membuat kita itu bisa mengerti perasaan kesegaran, perasaan pengharapan. Saya mencoba untuk memikirkan ilustrasi, menurut saya ini mungkin yang paling mendekati. Yaitu ketika seseorang itu sedang berpacaran. Bagi Bapak Ibu yang menikah, pasti proses pacarannya pernah dilalui. Silakan mengenang proses tersebut. Bagi yang di sini berpacaran, maka teman-teman akan bisa merasakan, oh iya, aku ngerti rasanya itu bagaimana. Cuman memang saya sungguh harus minta maaf. Bagi yang jomblo dan single, saya tidak tahu bagaimana menolong Anda bisa menyelaminya. Selain bayangkan saja sambil mengimani, semoga lekas ketemu. Kalau orang berpacaran, saya percaya kan belum tinggal serumah. Ini pacaran Kristen ya, belum tinggal serumah. Maka kalau sudah pergi seharian sama pacar gitu ya, terus kemudian ngantar pulang, pacarnya udah sampai jumpa besok ya. Ketika pulang itu kan ada rasa gimana ya? Rasa kangen padahal baru ketemu nih. Masih ada rasa kangen, pengen ketemu lagi. Dan ada rasa pengharapan, aduh cepet besok pagi dong. Supaya apa? Bisa ketemu lagi. Itu pacaran teman-teman yang umum aja seperti itu. Bayangkan saya ketika pacaran dengan istri saya di seminari. Yang cuman boleh ketemu hari Kamis dan hari Sabtu. Betul-betul literally boleh berbicaranya berdua itu cuman hari Kamis dan hari Sabtu. Ini sebenarnya melanggar hak asasi gitu ya. Kok dibatasin pacaran ya. Jadi harapannya apa? Ketika saya bahkan tidak berharap bisa ngobrol. Saya berharap ketika menutup malam, terakhir wajah yang mau saya lihat wajahnya siapa? Wajahnya dia dong. Maka sebelum naik ke asrama saya selalu cari dan berkata, bye-bye, see you ya, besok ya. Terus saya nggak mau lihat yang lain lagi, saya merem naik tangga. Ya enggak juga gitu ya. Tapi wajah itu yang kemudian terus terkenang. Malam hari, apalagi ketika satu kamar dengan orang-orang yang menyebalkan gitu ya. Yang membuat saya kuat apa? Mengingat esok akan berjumpa dengan si dia. Ada rasa apa ya? Gairah, semangat, pengharapan. Karena besok toh embun itu akan muncul. Nah maksudnya apa sih rekan-rekan dengan penggambaran yang seperti ini? Maksudnya apa? Apa hubungannya ini dengan bersabar kepada yang bersalah? Ini kesimpulannya.
Kesabaran pada yang bersalah itu dibangun pada kesabaran, dibangun di atas kesabaran Allah pada kesalahan kita. Kalau ditanya, raja yang dimaksudkan murka tadi siapa sih? Dari konteks dekat, kita bisa berkata, ya Raja Israel. Ya raja-raja dunia ini. Tapi bukankah ini juga berlaku, bahkan lebih tepat berlakunya kalau ditujukan kepada raja di atas segala raja. Yang memang dengan tegas menegur dosa. Tapi bukankah dia selalu memberikan pengharapan yang tidak pernah berhenti. Selalu diberikan. Bukan cuma memberikan pengharapan yang kemudian palsu. Bahkan dia nyatakan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Memberikan pengharapan bagi seluruh dunia sampai saat ini. Termasuk kita. Bahwa kalau kita hari ini mengalami penderitaan. Kita mengalami kejahatan. Kita mengalami ketakutan. Itu semua bukan akhir kehidupan kita. Karena ada Yesus Kristus. Yang sudah mati mengalahkan dosa. Yang sudah mati mengalahkan maut. Yang bangkit menyatakan kemenangannya. Yesus itulah pengharapan yang kemudian selalu kemudian ada di dalam setiap diri kita. Dialah embun pagi pada rumput tersebut. Dan kalau kemudian boleh digambarkan kira-kira bagaimana sih kesabaran Allah bagi setiap kita. Secara lebih jelas, saya akan menggambarkan dalam 5 hal ini. Yang pertama, Allah itu bersabar, Tuhan itu bersabar. Maka ia tetap datang pada yang menentangnya. Bapak Ibu, kalau Allah itu enggak sabar kepada manusia yang berdosa, dia enggak akan datang. Yang akan Allah lakukan adalah lem biru, dilempar buat baru. Dibuang saja. Buat apa manusia yang berdosa? Ini kemudian diselamatkan. Tetapi ketika bahkan ia memutuskan diri mau datang kepada orang yang terus menentangnya, itu bukti kesabaran Allah. Yang kedua, ia bersabar, maka ia tetap tinggal meski ia ditinggalkan. Yohanes pasal pertama berkata Allah itu bertabernakel, berada bersama dengan umat yang menolaknya. Itu bukti kesabaran Allah yang luar biasa kepada kita. Kasih Allah yang begitu panjang, sabar bagi manusia. Meskipun terus-menerus dilawan, tetapi dia membiarkan dirinya ada bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, ia bersabar maka ia tetap mengampuni yang tak tahu, maka ia tetap melayani yang telah melukai. Allah yang sabar, dia melayani. Dan bayangan yang muncul dalam benak saya ketika menggambarkan hal ini adalah ketika Yesus Kristus itu di waktu hari-hari terakhirnya. Dia mengambil nampan, mengisi air, dan membasuh kaki murid-muridnya. Siapa yang dibasuh? Murid yang akan meninggalkan, dibasuh. Murid yang berkata kepada dia, sekalipun semua meninggalkan, aku tidak. Dan Yesus tahu, dia bukan cuma sekedar meninggalkan. Dia justru menyangkal dan menghujat. Yesus tetap membasuh. Bahkan pada waktu itu Yudas Iskariot masih ada. Orang yang menjualnya. Tapi Yesus tetap membasuh. Ini bukti kesabaran dari Allah. Yang berikutnya, ia bersabar. Maka ia tetap mengampuni yang tak tahu diri. Dan gambaran yang muncul dalam benak saya adalah peristiwa ketika Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat yang di awalnya mengolok-olok dan memaki-maki dia. Kalau engkau anak Allah, turun, bebaskan, mana kuasamu? Tetapi di waktu-waktu kemudian, salah seorang kemudian berkata, Guru, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Dan yang Yesus lakukan, dia mengasihi. Dia bukan berkata, sorry, telat. Dia berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Belum ada kebaikan, belum ada perbuatan baik yang dikerjakan orang itu. Tetapi ketika orang itu datang, dia yang panjang sabar. Dia mengampuni.
Ia bersabar, maka ia tetap menyertai yang kembali menyakiti. Dan saya tidak akan mengajak kita melihat apa gambarnya dalam Alkitab. Saya mengajak kita mengingat hidup kita. Berapa banyak kita kemudian datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku, ini dosaku. Aku berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Setiap kali momen firman Tuhan dibagikan, kita berkata, oh Tuhan tolong aku, saya mau melakukannya. Tapi berapa banyak di antara kita kemudian gagal, jatuh. Tapi bukankah Allah tidak meninggalkan kita? Dia tetap beserta dengan kita. Dia bukan cuma diam, tapi dia menopang kita, menguatkan kita, membangkitkan kita, memberikan anugerah yang cukup. Supaya apa? Kita diubahkan oleh dia. Dia bersabar. Dia bersabar. Maka Roh Kudus dicurahkan untuk diam, tinggal tetap di hati setiap kita. Meskipun di hati kita inilah tempat rusak hidup kita. Di hati kita inilah penuh dengan kejahatan. Tapi dia tidak meninggalkan. Dia tetap. Itu bukti. Ia bersabar. Maka yang jadi pertanyaan adalah begini. Kalau gitu caranya bersabar bagaimana? Oh, aku tahu. Ingat ya. Ingat kesabaran Tuhan. Ingat bagaimana dia sudah bersabar terhadap kita. Maka pada waktu kita ingat, kita bisa bersabar. Rekan-rekanku, kalau itu kesimpulan kita, maka saya katakan, enggak. Banyak di antara kita berdosa sebagai anak Tuhan. Kita tetap ingat, kita tetap tahu kok Tuhan mengasihi kita. Tapi bukankah kita tetap memutuskan mau berdosa? Maka solusinya bukan mengingat. Kalau gitu solusinya apa? Tinggallah di dalam kasih Allah yang penuh kesabaran itu. Serahkan dirimu untuk tinggal di dalam dia dan biarkan kasih anugerah kesabarannya itu mengubahkan kita dengan cara dan pekerjaannya yang kita tidak ketahui. Rekan-rekanku, ingatlah, kesabaran itu buah, bukan usaha kita. Percayalah, kita gak pernah bisa sabar. Tuhan yang bisa mengerjakannya, menolong setiap kita. Maka bagian kita adalah menyerahkan diri kita ke dalam dia, membiarkan diri kita dipenuhi kasihnya, diliputi kasihnya. Sehingga dengan caranya yang ajaib, yang saya bahkan tidak tahu bagaimana caranya bekerja di dalam pribadi setiap kita. Dia mengubahkan kita, dia menolong kita. Sampai satu titik nanti hati kita yang dimurnikan itu akan menunjukkan buahnya. Ketika kita bisa bersabar kepada mereka yang tetap bersalah kepada kita. Maka hari ini rekan-rekanku, saya ingin kembali di momen terakhir ini. Ingat yuk nama-nama yang sudah kita tulis. Saya ingin berkata kepada kita begini. Mungkin mereka memang bersalah. Yes. Mereka memang melakukannya berulang kali. Ya. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan, masalah bukan cuma di mereka. Masalah itu juga di kita. Maka hari ini saya bukan mengajak kita datang dan berkata, Tuhan ampuni mereka dulu, supaya saya juga bisa mengampuni. Tapi hari ini saya mau mengajak setiap kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong aku. Tolong ubah hatiku. Tolong bekerjalah dalam hidupku. Aku yang kotor, aku yang tidak berdaya, aku yang lemah. Meskipun aku tahu kebenaran firman, tapi aku sulit sekali. Maka Tuhan bekerjalah di dalam hati pikiranku, supaya aku bisa mengasihi orang-orang. Mari kita tundukkan kepala. Saya berikan waktu kita sejenak untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Berdoalah. Berdoalah kepada Dia dan mohon, Tuhan, bentuklah hati ini. Bentuklah hidup ini. Bekerjalah. Ubahkan. Supaya aku satu hari nanti, aku boleh bersabar bagi orang ini.
menyatakan kasih, menegur kesalahannya, menopangnya, menemani perjalanan pertumbuhan. Tuhan, tolong ubahkan aku dulu, supaya aku jadi berkat buat mereka. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Oh Tuhan, lidikilah, jagalah hatiku. Jaga hati kami Tuhan, tegurlah hati kami. Aku masih setia kepadamu. Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Bapa di surga, dengarlah setiap doa kami. Bentuklah hati kami. Bekerjalah di dalam diri kami. Tolong ubahkan kami ya Tuhan. Supaya kami boleh bersabar kepada rekan-rekan kami yang bersalah kepada kami. Tolong kami ya Tuhan. Dengar doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Kami berserah diri. Amin. Puji Tuhan. Melalui firman Tuhan kita sudah disegarkan. Melalui firman Tuhan kita sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan kita sama-sama berdoa bahwa transformasi kehidupan itu akan terus kita bawa sampai ke dunia luar. Mari saat ini saudaraku, ini saatnya kita akan memberikan persembahan untuk selama ibadah ini dilakukan secara hibrid, online dan juga onsite, maka dihimbau untuk bisa memberikan persembahan melalui rekening yang ada di layar. Dan juga bagi saudara-saudara yang ada di gedung ini, di Rekutisari, jika Anda yang memberikan persembahan, Anda juga boleh memberikan persembahan di kotak yang telah disediakan setelah ibadah ini. Mari siapkan hati kita memberikan persembahan bukan supaya kita diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Yes, kami bersyukur Tuhan. Kamilah laskar Kristus yang sudah dimenangkan, ditebus oleh Tuhan. Berikan yang terbaik. Laskar Kristus maju berperang, ikut salib Yesus yang memimpinku. Kristus Tuhan Raja bawa umatnya maju dalam perang, ikut panjinya. Maju laskar Kristus, maju berperang,
akan berdoa untuk persembahan dan juga berdoa syafaat. Bapa yang baik yang sudah memberikan kami kemampuan dan juga kerelaan hati untuk bisa memberikan persembahan. Kami bersyukur Tuhan memberikan benihnya buat kami. Dan kami merelakan itu untuk persebaran dan juga pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Engkau juga mau memberkati pengelolaan dari persembahan ini Tuhan. Melalui gereja ini biarkan setiap persembahan bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga untuk memenuhi rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan. Kami seperti yang kami katakan sebelum kami memberikan persembahan, kami memberikan persembahan bukan supaya kami diberkati, tetapi karena kami sudah diberkati. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan menuntut-Mu. Oleh saat ini Tuhan, kami akan berdoa, mengajukan beberapa doa syafaat yang akan kami doakan pada pagi hari ini. Untuk yang pertama kami berdoa untuk tempat-tempat ibadah yang sudah mulai dibuka. Kiranya setiap umat boleh mentaati protokol kesehatan, kami berdoa sehingga kerinduan untuk kembali menikmati ibadah untuk normal yang baru ini boleh terlaksana dengan aman dan tertib. Kami berdoa juga Tuhan untuk kestabilan kesehatan di Indonesia, supaya tetap terjaga dengan baik, masyarakat tetap taat protokol kesehatan dalam menjalani kegiatan sehari-hari, sehingga ibadah onsite tetap dapat diselenggarakan dan bahkan bisa berkembang untuk secara sepenuhnya Tuhan. Kami berdoa supaya mereka yang melayani juga Tuhan. Kami juga berdoa supaya kesehatan tetap bisa terjaga. Untuk yang kedua kami juga berdoa untuk koordinasi bidang-bidang rek lokal dalam menjalankan program, supaya ada sinergi dari satu bidang kepada bidang yang lain. Dan kami juga berdoa Bapa supaya melalui gereja yang menggerakkan dan digerakkan oleh jemaat ini, kami bisa semakin melayani, kami semakin rindu untuk bisa melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa supaya jemaat juga dapat bertumbuh secara kualitas dan juga secara kuantitas. Dan yang ketiga kami berdoa untuk penerimaan siswa TK dan SD Kristen Exodus di Papua. Kami berdoa supaya persiapan tahun ajaran baru, ketersediaan dana operasional serta sarana prasarana yang dibutuhkan bisa tercukupi. Kami juga berdoa untuk para guru dan juga murid serta keluarga yang ada di sana supaya kesehatan tetap terjaga dan juga proses belajar mengajar dapat terus dilaksanakan. Kami juga berdoa juga Bapak untuk siaran radio Suara Sorong, supaya setiap materi siar atau hal-hal yang disiarkan di sana bisa menjadi berkat bagi para pendengar. Kami mendoakan semuanya itu Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah pengantara kami, dan kami bersyukur kami bisa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin mengenal REK secara lebih mendalam atau terhubung dengan komunitas tertentu di REK, silakan dapat menghubungi nomor berikut ini. Kami mengucapkan selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat bagi jemaat REK yang berulang tahun di minggu depan. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut.
Bergabunglah dalam discipleship group di setiap gereja lokal. Mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, yuk join dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Link Zoom langsung hubungi kontak berikut ini ya. Puji Tuhan, proyek renovasi gedung gereja Rekinden sudah hampir selesai. Mari terus doakan dan dukung apa yang sudah kita kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara dapat mentransfer dukungan dana Anda ke rekening berikut ini. Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Mari kita bersama-sama terus mendukung proyek misi di Papua ini dalam doa dan dana. Persembahan dana bisa disalurkan melalui rekening misi berikut ini. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi Ibu Venisa. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Stay safe, stay healthy, God bless you, see you next week. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman-Nya boleh menyapa kita, menegur, dan memberikan kekuatan untuk menjadi pelaku. Marilah kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita agungkan Allah Tritunggal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuliakan nama-Nya dengan mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.